Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan, pemeliharaannya buat kita, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Oleh karena itu kita mengucap syukur, kita juga belajar memberikan hidup kita ini untuk Tuhan. Dengan mengucapkan, mengikrarkan iman kita kepada Tuhan. Revival, saya berubah. Saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati segenap Bapak Ibu Saudara, kita semua yang mengasihi Tuhan dan ingin memberikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia yang sudah mengerjakan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat dalam Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sekali lagi, dan kita terus hafalkan ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan, di mana saya memberikan judul ucapan menentukan hidup kita. Ucapan menentukan hidup kita. Firman Tuhan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat yang sama, Amsal 21 ayat 23 berkata demikian. Untuk menghindari kesukaran hendaklah berhati-hati dengan ucapan. Untuk menghindari kesukaran hendaklah berhati-hati dengan ucapan. Dengan perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan sempurna oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat berkata-kata ya, dan kadang-kadang seluruh manusia ya memang sangat cepat sekali untuk kita berkata-kata. Karena kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berkata-kata, mengucapkan kata apapun di dalam hidup kita. Namun firman Tuhan dalam kitab Amsal mengajarkan kita untuk kita menguasai diri di dalam perkataan kita. Karena ucapan menentukan hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita tidak memelihara mulut kita, lidah kita, apa yang kita ucapkan, maka kita sama saja tidak memelihara hidup kita. Hidup kita akan mendapatkan kesukaran. Oleh karena itu hidup kita ini tidak hanya saja berhasil karena ditentukan oleh pekerjaan kita dan lain sebagainya. Tetapi hidup kita juga ditentukan oleh perkataan kita, oleh ucapan-ucapan bibir kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang harus menjadi bagian yang kita harus renungkan juga di dalam hidup kita. Karena iblis dapat menyerang anak-anak Tuhan. Ya, serangan iblis terhadap orang percaya. Dia mengontrol lidah kita. Dia mengontrol perkataan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Agar selalu mengucapkan kata-kata negatif. Agar selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat. Baik orang yang mengatakannya dan juga orang yang mendengarkannya tidak akan menjadi berkat. Akan menimbulkan kelemahan, akan menimbulkan tawar hati, akan menimbulkan kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya. Itu yang iblis inginkan. Tujuan iblis mengontrol lidah kita, terutama kita orang percaya. Tujuannya supaya orang percaya gagal menikmati janji Tuhan. Supaya orang percaya gagal menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, percaya dengan segenap hati, tubuh, jiwa, rohnya kepada Tuhan. Iblis tidak ingin kita menikmati segala yang baik yang Tuhan akan berikan, nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, iblis ingin menggagalkan. Nah Bapak Ibu, sekarang kita mau mengoreksi kehidupan kita. Kita gagal dalam hal apa? Apakah gagal dalam dosa yang lain?
Atau seringkali kita digagalkan oleh iblis melalui perkataan-perkataan kita. Firman Tuhan juga banyak contoh yang kita dapat lihat. Salah satu contoh di dalam pengutusan 12 pengintai yang akan mengintai tanah Kanaan ketika bangsa Israel hendak menduduki tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah yang penuh berkat. Mereka akan hidup dengan bahagia di tanah Kanaan karena dikatakan tanah Kanaan itu tanah yang banyak berkatnya. Banyak susu dan madu dan lain sebagainya. Mereka akan hidup dengan jaya di tanah Kanaan. Tetapi iblis tidak ingin mereka menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan tersebut. Sehingga 12 pengintai ini, 10 pengintai di antaranya, ketika mereka pulang dari mengintai tanah Kanaan, pengintai 10 pengintai, mereka memperkatakan perkataan negatif supaya melalui perkataan mereka bangsa Israel dilemahkan. Mereka menjadi tawar hati dan benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika pengintai-pengintai ini kembali memberikan laporan kepada Yosua, pada Musa, dan diperdengarkan kepada seluruh bangsa Israel, 10 pengintai berkata bahwa mereka adalah orang-orang hebat, mereka adalah orang-orang kuat dan sangat sukar dikalahkan. Mereka memberikan kabar, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan lidah mereka yang membuat bangsa Israel tawar hati. Dan pada akhirnya Yosua harus mengutus kembali 2 pengintai untuk mengintai tanah Yeriko. Untuk mengintai tanah Kanaan. Dan juga ada kota yang menjadi benteng mereka pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kedua pengintai ini berbeda ketika mereka tadinya menjadi 12 pengintai. Berbeda dengan 10 orang pengintai. 2 orang pengintai ini kembali dengan kabar yang menguatkan. Mereka berkata bahwa Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Tanah itu akan menjadi milik kita karena Tuhan akan berperang dengan kita. Kata-kata itu menguatkan bangsa Israel. Dan tentu itu kata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berapa lama lagi kita hidup dalam kekalahan? Apakah hari ini kita hidup dalam kekalahan? Atau hari-hari yang kita sudah lewati, kita sudah lalui? Apakah kita mengalami kekalahan oleh karena iblis menguasai dan selalu menguasai perkataan kita, lidah kita? Bukan iblis yang mengendalikan lidah kita. Kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tergoda dengan rayuan-rayuan bisikan dari iblis yang akhirnya pikiran kita berpikir yang negatif dan mulut kita mengucapkan kata-kata yang negatif, maka akan melemahkan. Terutama kita yang mengucapkan, bahkan orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan kita. Berapa lama lagi kita hidup dalam kekalahan? Kalau saya Bapak Ibu Saudara hari ini mempunyai tekad yang sama, aku tidak mau dikalahkan lagi oleh iblis. Karena iblis itu rayuannya tidak hanya berzina, mencuri, merampok, membunuh. Tapi melalui perkataan dia dapat mengalahkan kita. Itu yang sangat tidak kelihatan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu kita harus menang lewat kata-kata kita. Kita harus kuat melalui kata-kata kita. Untuk menolak rayuan iblis, memperkatakan kata-kata atau ucapan-ucapan yang negatif yang tidak membangun dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena ketidakmampuan kita Bapak Ibu Saudara untuk menguasai lidah kita, ya kadang-kadang kita memperkatakan kata-kata yang seperti 10 pengintai tadi. Kata-kata yang membuat orang lain tawar hati, yang membuat orang lain merasa takut, khawatir, ragu, dan juga merasa tidak bisa, tidak mampu melakukan hal-hal yang mereka harus kerjakan dalam hidup mereka. Merasa bahwa hal-hal yang harus dilewati adalah hal-hal yang mustahil dilewati, dilalui. Dan merasa hidup ini adalah berat. Kadang-kadang perasaan itu bisa muncul karena ucapan orang lain. Perkataan orang lain yang kita dengarkan atau ucapan kita sendiri yang kita perkatakan dan itu menjadi bagian dalam hidup kita.
Firman Tuhan mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dikatakan siapa yang menggemakan akan memakan buahnya. Oleh karena itu ketika kita menggemakan lidah kita, mulut kita, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita sudah renungkan hari-hari yang lalu. Sebelum kita berkata-kata, berpikirlah lebih dahulu, renungkan apakah ucapan atau perkataan kita itu tepat, menjadi berkat atau tidak, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Pasti kita dapat melakukannya. Mungkin ada yang berkata, apakah mungkin saya harus berdiam ketika orang tanya 2 menit dan saya dikira orang yang tidak bisa berbicara? Tidak demikian. Bagi orang percaya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah akan mampu berkata-kata, memperkatakan perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan semangat orang, perkataan yang menghidupkan. Perkataan yang menghidupkan tentunya perkataan ketika kita memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi masalah, apakah keluhan yang kita ucapkan, yang kita perkatakan, atau perkataan iman? Ketika dalam menghadapi sakit, apakah keluhan-keluhan atas penyakit yang kita derita? Ataukah perkataan iman yang kita ucapkan, yang kita katakan? Sebab Matius 8 ayat 17 berkata, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ubah keluhan-keluhan itu berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau yang menanggung penyakitku ini. Tuhan memang aku merasa sakit, tapi saya tahu bahwa Tuhan pun turut merasakan apa yang saya rasakan. Tentu kata-kata itu didengar oleh telinga kita sendiri dan semangat kita akan bangkit. Dan kita tidak menjadi lemah ketika kita dalam keadaan mengalami masalah, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ketika kita dalam keadaan berkekurangan Bapak Ibu Saudara ya. Kekurangan melanda hidup keluarga kita ya. Bukan hanya masalah penyakit tetapi juga dalam masalah kekurangan. Apakah perkataan yang kita perkatakan itu perkataan yang melemahkan iman? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita dapat memperkatakan firman Tuhan yang menghidupkan, yang mampu memberkati kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dalam kemuliaannya dalam Kristus Yesus ya. Bapak Ibu dapat membacanya secara runtut ayat ini. Perkatakan itu ketika kita dalam kekurangan. Aku tidak menjadi khawatir, aku tidak lemah. Karena Tuhanku pasti membukakan jalan, pasti memberkati saya. Sebab itu janji Tuhan. Ingat, jangan kita dikalahkan oleh iblis dengan menguasai lidah kita, mulut kita, perkataan kita. Dan dia ingin menggagalkan supaya kita tidak dapat menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ucapan menentukan hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu perkatakanlah firman Tuhan yang mendatangkan berkat. Bukan sebaliknya perkataan yang negatif yang mendatangkan kehancuran. Mendatangkan kesukaran dalam hidup kita ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti renungan 79 dengan setia. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kemurahan, kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami dapat dikalahkan oleh iblis. Iblis bertujuan untuk menjauhkan kami untuk tidak menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan berikan kami kekuatan untuk menguasai lidah kami, mulut kami. Sehingga kami tidak mengalami kesukaran dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan berikan kami kemampuan dan kekuatan yang berasal dari Engkau sendiri. Perlihatkanlah kepada keluarga GIPDI El Shaddai Magelang ya Tuhan. Petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu.
hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah keluarga Kepdi El Shaddai Magelang mengerti, maka keluarga Kepdi El Shaddai Magelang akan memegang Taurat-Mu. Keluarga Kepdi El Shaddai Magelang hendak memeliharanya dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.